Ya, halo, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang widget text field ya. Nah, di pembahasan kali ini saya akan memecah pembelajaran text field ini menjadi 3 bagian. Yang pertama ini kita bahas fiturnya dulu. Jadi widget text field ini karena terlalu banyak materinya, jadi kita pecah ya jadi 3 bagian, yaitu kita akan membahas fitur-fitur yang ada di text field, kemudian cara mendekorasinya kayak gimana, terus cara menggunakan atau mengkontrol itu kayak gimana. Oke, berarti pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fitur dari text field. Langsung aja ke projectnya. Jadi teman-teman buat project baru, terus buat aja stateless, namanya my app, pasang material app, kemudian kasih home scaffold, dimana kita kasih app bar, title ya, seperti biasa. Ini simpel, fitur text field mungkin ya judulnya. Oke, setelah kasih app bar mungkin kita kasih body, kita kasih di tengah-tengah itu ada sebuah text field. Nah, ini widget text field. Nah, kita save, mungkin kita langsung jalanin aja. Run without debug. Oke, nah ini akan seperti ini ya. Jadi dia di tengah, ini apa nih garis, ini maksudnya text fieldnya. Jadi kita bisa input user ya. Itu. Nah, seperti inilah. Oke. Nah, mungkin ini terlalu mepet, kita kasih padding aja di text fieldnya, kita bungkus dengan padding. Kita kasih mungkin 20 ya. Save. Kita refresh. Nah, ini ada padding. Oke. Nah, jadi di text field ini ada banyak argumen ya, name argumen. Jadi kita bahas fitur-fiturnya dulu. Fiturnya apa aja? Yang pertama ada autocorrect. Misalnya autocorrect ini apa? Dia itu defaultnya true. Jadi coba kita true dulu. Kita save. Autocorrect itu ketika teman-teman ketik tulisannya salah, seperti ini, spasi, dia akan membenarkan tulisannya. Ini dalam bahasa Inggris ya autocorrectnya. Nah, kalau misalnya kita false seperti ini, kita save, kita refresh mungkin, kita tulis ulang seperti yang tadi. Nah, ini tidak ada autocorrect gitu ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang pertama defaultnya itu true autocorrect. Kemudian ada name argument autofocus. Autofocus ini boolean true, kita coba aja. Defaultnya true ya. Kalau teman-teman nggak mau pasang, ini udah otomatis true. Autofocus ini adalah ketika kita refresh, dia langsung diminta untuk mengisi tanpa harus diklik ya. Jadi kita pas ketika buka apps-nya, nah dia langsung diminta untuk mengisi tanpa harus diklik. Ketika ini kita false, save, refresh. Nah, ini lihat, kalau belum diklik bagian text fieldnya, dia belum ada muncul kursornya ya. Dia harus diklik dulu baru dia bisa diketik gitu ya. Ini adalah autofocus. Defaultnya adalah false. Nah, kalau teman-teman punya banyak, yang mana yang mau difokusin duluan, itu bisa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak gitu, misalnya ada kolom, text fieldnya ada 2, yang satu autofocus, yang satu enggak, kita save, nanti ada 2 gini, kita refresh. Nah, yang fokus itu yang kedua karena di set true seperti ini. Yang kita satu aja, kita pause atau fokusnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ada lagi fitur yang namanya enable suggestion. Apa nih enable suggestion? Set defaultnya true, kita save coba.
suggestion. Jadi kalau teman-teman mungkin buka di enable suggestion, nah ini dia itu ketika kita baca dokumentasinya itu hanya untuk pengguna Android ya, efeknya pada pengguna Android karena di sini menggunakan iPhone. Jadi suggestion ini itu mirip banget seperti autocorrect gitu ya. Suggestion only show when autocorrect is true pada Android ya, seperti itu. Ini ada fitur enable suggestion. Kemudian ada lagi fitur enable interactive selection. Apa nih? Defaultnya true. Mungkin kita bisa cek di sini interactive selection itu ketika kita mau copy paste. Jadi misalnya di sini kita copy, di sini copy sebuah teks gitu, kita copy, kemudian mau paste di sini, tahan lama. Nah ini ada muncul paste-nya. Nah seperti ini ya. Ketika teman-teman men-set dia itu false, save. Ini kita refresh, kita copy ini, copy tulisan ini ya, kita pastekan. Ini nggak bisa nih. Nah seperti itu. Ini adalah interactive selection. Kemudian masih banyak lagi nih. Jadi ini kita bahas fiturnya dulu ya. Terus kemudian ada enable. Ini defaultnya itu ya, if false field is disabled. Oke. Jadi kalau misalnya kita false, kita save, dia itu disable ya, di sini nggak bisa diklik, jadi disable. Kita set true, mungkin. Nah ini bisa diisi lagi, bisa digunakan gitu ya, enable disable. Kemudian ada lagi nih fiturnya yang biasa kita gunakan itu obscure text. Ini tipenya false defaultnya. Ini apa efeknya? Kalau misalnya kita ubah true, save, refresh, nah dia akan membentuk sebuah kayak password gitu ya, agar tidak terlihat sama banyak orang. Nah itu. Kemudian ini kan pas dikliknya itu bulat-bulat ya, kita juga bisa mengganti dengan obscure karakter. Ini tipenya string, jadi teman-teman bisa kasih string. Misalnya bentuknya mau kayak gini, jadi nanti dia bentuknya kayak gini ya, obscure-nya bentuknya seperti ini, tergantung dari sini. Misalnya kita mau hurufnya sama dengan save, mungkin bukan sama dengan, satu aja. Nah seperti ini ya teman-teman, dia harus punya satu karakter. Kemudian ada lagi keyboard type. Ini apa? Keyboard type ini text input type gitu, text input type. Ini kita pasang i6. Ini ada banyak ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan number, di save. Ini kalau buka, kita refresh, kita klik di sini. Nah ini yang keluar hanya angka ya. Kalau mau nomor telepon, dia ada plus 62 nya di sini, ada plus, pokoknya ada plus, bintang, pagar. Misalnya kita set font, kita save, kita refresh, kita klik. Nah di sini ada plus gitu ya. Misalnya kita mau isi seperti ini ya, plus 62. Ini obscure-nya masih true. Saya plus 62 apa 8 dan seterusnya. Ini keyboard type nya, jadi ada banyak ya. Kemudian
ada lagi fitur yang terakhir, mungkin read only. Read only itu tipenya boolean, kita false, kita true aja. Jadi pas kita true, kita save, kita refresh. Nah ini hanya read only, tidak bisa muncul keyboard ya, jadi hanya diperlihatkan saja, bentuknya bukan disable tapi read only. Mungkin selebihnya ini kita adalah styling dan controlling, nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya berikutnya. Ini adalah beberapa argumen untuk fitur text field. Mungkin cukup sekian, terima kasih.